النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Ada hukuman kalau pulang-pulang kok tidak cium tangan sampai orang tua. Nah, yang pesantren-pesantren ala dulu malahan sampai rumah kalau itu orang Jawa harus menggunakan kromo inggil, alias dia paham kalau bapak itu dahar, saya kulo maem. Nah, ini sudah ada strata yang luar biasa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, kembali lagi, ini kita lagi masih seperti kemarin membicarakan bagaimana kesuksesan anak nyantri itu juga sangat dipengaruhi oleh teman-temannya. Sebagaimana falsafah orang Jawa itu yang namanya gabah sampai menjadi beras itu tidak semuanya karena terkena tumbukan. Kadang-kadang gabah terkelupas sehingga menjadi beras adalah karena gesekan antar gabah. Understand? Nah, maka ada satu ilmu yang unik, yakni ketika kayaknya kok ketinggalan, ya, ketinggalan. Anak sampean kok dilelah bilang, "Pak, saya tuh kalau sudah belajar nahwu itu mumet, Pak." Ya sudah, tak tambahi sangunya, siapa temanmu yang satu kelas pinter nahwu? Kasih dia makan. Nanti habis makan baru suruh merifati kamu. Itu jos. Nang pondok dijak makan mio, oh siap. Tapi bar kuwi aku kok nembel ya, paham nembel. Nembel itu yang ndak tahu terus kemudian santri yang tahu akan ngasih tahu gitu. Tapi kok aku nembel ya, mau aku Pak Guru belum paham kok sama Pak Guru. Oh siap, sing penting ini 2 porsi. Oh siap, 3. Itu perkara biasa di mana? Itu perkara biasa. Indah sekali, Masya Allah, indah sekali. Nah, dong pas kelingan kini seperti ini saya kepengin masa muda lagi kok. Masa-masa yang nyantri, oh indah banget, Masya Allah. Ada lagi yang tidak paham terkait masalah falak hisab. Oh falak hisab paling mumet. Falak hisab, hitung-hitungan. Oh Masya Allah, daun jatuh itu kok dihitung kapan jatuhnya cobanya. Ardul barat, titik kita ada di sini itu kalau dihitung dari langit, hitung posisi ujung bumi itu posisi ada di berapa. Itu suruh ngitung, ya mumet lah jawabannya. Maka kalau ada 40 santri itu paling-paling yang paham itu 6 orang. Sing dengarkan 10 orang, yang lain orang nyambung Pak, orang nyambung. Dan qadarullah, guru-guru falak itu guru-guru yang sabar-sabar banget. Guru-guru sabar-sabar, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya kisahkan satu kisah ya yang baru saja ini saya baca di Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilm. Ada kisah seorang santri namanya adalah Qatadah bin Di'amah. Itu adalah seorang tabi'in at-tabi'in. Beliau ini kelak menjadi orang hebatnya Hasan al-Basri yang terkenal itu. Qatadah bin Di'amah itu awalnya minder. Kenapa? Karena dia itu buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Tapi karena dia pengen banget mencari ilmu, diantar sama orang tuanya mencarilah ilmu dia. Di mana? Di Madinah. Ya, di Madinah. Pertama biasa ke pondok-pondok kecil lah kalau bahasa sinilah. Yes, pokoknya yang majelis-majelis kecil. Maka idealnya Mas sampean kalau masih punya keinginan memondokkan anak di awal-awal jangan di pondok yang besar dulu lah. Pondok yang kecil dulu biar pantauannya itu lebih terkendali dibanding langsung besar. Langsung nyantri misalkan pesantren-pesantren, ya tapi tidak ada salahnya daripada di rumah paling HP-nan kan, HP-nan. Nah, terus singkat cerita ini Qatadah bin Di'amah karena dia buta, maka dia tetap ngeyel untuk nyantri. Nyantrilah dia. Pada saat dia nyantri, subhanallah, ternyata beliau itu tidak sadar kalau Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kekurangan dalam hal penglihatan, ternyata dalam hal pendengaran itu dia 7 kali lipat atau 10 kali lipat atau lebih dari 10 kali lipat dibanding orang umum. Maka tiap kali mendengar satu pelajaran dia sudah bisa mengulanginya. Dia katakan demikian, aku sendiri merasakan pertolongan Allah. Tidak pernah aku meminta seorang guru untuk mengulangi keterangan, karena tiap kali aku mendengar sekali aku bisa mengulanginya persis. Akhirnya dia ngetes sendirinya. Masih bingung dia.
bilang sama sang guru, wahai guru talqin kepada saya surah Al-Baqarah. Habis itu sekali ditalqin surah Al-Baqarah yang 3 juz itu hafal tanpa satu pun kesalahan. Habis itu dia berkata, ya Allah, 2 kali Allah ngasih kekurangan, ternyata di waktu yang sama Allah ngasih kelebihan. Maka pada saat nanti di tengah-tengah putra-putrane panjenengan mondok, tengah-tengah lagi puing, Pak, ndak kuat Pak, pelajarannya terlalu banyak. Saya saksi Mas, pelajaran di sekolah umum dengan di pondok itu jauh lebih banyak di pondok. Lebih banyak, orang ukuran, banyak banget. Belum lagi nulisnya harus pakai tulisan tangan ya. Jadi kitab-kitab itu nek di pondok saya dulu tempat pondok ya ditulis tangan. Ya tebel-tebel tulis tangan, sampai keriting itu tangan. Ya Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, jenengan bisa bayangkan, apalagi kok buta, beleken we lho maca Quran wis ora enak. Ya kan? Lodoan. Dia buta. Tapi dia mengakui bahwa tiap kali Allah ngasih kekurangan, maka Allah pun pasti ngasih kelebihan di sisi yang lain. Ini menjadi pelajaran. Maka pas dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 1 itu pelajaran-pelajaran yang tergolong mudah itu ada, kalau sirohnya pakai Nurul Yakin, kalau nahwunya pakai Jurumiyah, terus kemudian Iqlal dan sebagainya. Kemudian kelas 2 itu pakai Imriti. Itu ada anak yang belas tidak paham, sama sekali tidak paham. Kalau suruh nahwu tuh saya tidak paham sama sekali. Kelas 2 dia tidak paham, apalagi Alfiyah, wis ampun, wis Alfiyah ampun. Ternyata di kelas dia keempat ya, kelas 4 ada pelajaran faraid. Dia hitung itu waris, ternyata luar biasa. Dia hitung terus kemudian falak hisab, itu orang-orang yang pandai-pandai nahwu angkat tangan, ternyata dia bisa hitung falak hisab. Nah inilah ketika Allah kasih kekurangan, maka Allah pun kasih kelebihan. Nah terus gimana cara nyarinya? Cara nyarinya simple. Jangan berhenti mondok sebelum selesai, sambil memohon, ya Allah ini anak saya kok mendu, dingak-dinguk tok kok ngene ketok koyo bapake. Aduh, jangan saya berhenti, tetap istiqomah. Allah nanti akan kasih sesuatu yang istimewa yang hari ini belum tahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini kita lagi belajar terkait nyari teman. Terus kasih pesan, nah pokoknya kalau nyari teman yang begini, kasih uang lebih buat nyari teman. Ada lagi, kemudian saya lanjutkan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil islami. Setiap yang dilahirkan itu dalam kondisi suci, kesucian Islam. Illa anna abawahu yahudanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu bersih kecuali nanti orang tuanya mau mewarnani seperti apa. Kalau di sini warnanya warna Yahudi, ya terserah orang tuanya, warna Nasrani terserah orang tuanya, warna Majusi terserah orang tuanya, warnanya jadi kotak kayak HP itu anak juga terserah orang tuanya. Warnanya oleh orang tuanya dikasih kata-kata kasar, terserah orang tuanya. Maka ini menunjukkan bahwa pentingnya lingkungan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini juga sangat diperhatikan masalah lingkungan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yuqalu fil hikmati bil farisiyati, dikatakan ada satu bait menggunakan bahasa campuran bahasa Persia. Ya robat batur Buddha zamaribat. Angel mocone wong bahasa Persia. Ada yang paham ini? Mungkin ada yang keturunan Persia. Bihaqqi dzati bakillahi somad. Ya robat arad tersiwa jahimi ya roniku kirota ya bi naim. Angel. Sudah paham semuanya? Mari kita tutup ngaji. Insyaallah.
Nah ini kalau ini saya jelas buka terjemahan karena saya tidak bisa bahasa Persia. Teman yang jahat itu lebih bahaya daripada ular yang berbisa. Kata syair dalam bahasa apa tadi? Persia. Karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan engkau ke dalam neraka jahanam. Kalau ular berbisa paling-paling membuat apa? Berbisa, gitu ya. Tapi kalau teman yang jahat itu bisa menjerumuskan sampai ke neraka. Saya jadi ingat Mari Anwong saiki, kalau nyari jodoh yang serba bisa silakan nikah saja sama ular yang berbisa. Dia serba punya bisa. Lanjutnya. Oleh karena itu bertemanlah dengan orang-orang yang baik karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surga. Ini bahasa Persia. Udah. Oh, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. In kunta tabghil ilma min ahli. Kalau pakai bahasa Arab saya paham. In kunta tabghil ilma min ahli. Jika engkau belajar ilmu kepada seorang yang berilmu, au syahidan yukhbiru an ghaib, atau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum engkau ketahui, mencari tahu dari apa-apa yang belum engkau tahu. Fa'tabiril arda bi asma'iha, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta seluruh isi buminya atau isi nama-namanya. Wa'tabiris sahiba bis sahib, dan kau ambillah pelajaran dari orang yang kamu jadikan sahabat, dengan siapa engkau bergaul. Kata kuncinya mulai hari ini selektif nyari teman. Hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriha masyhura mustiraina makanu sahib hadzal kitab wa man syarrahahu li kulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'limul Muta'allim. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jangan bertanya tentang seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Ini dalam hal mencari ilmu. Besok Mas, pokoknya kalau zaman sudah saatnya menyantrikan anak, carikan teman-teman yang baik. Luangkan waktu, walaupun sampai misalkan jadi orang super sibuk, pas lagi mondokkan anak, itu berarti sampean sedang investasi dunia akhirat yang paling hakiki. Karena bisa sampean bayangkan, andaikan triliunan bisa sampean pegang, tapi anak menyakiti hati, tapi anak terkena narkoba, ada artinya triliunan itu? Tidak ada artinya. Sampean bisa pegang itu mobil yang paling bagus, rumah yang paling indah, istana yang paling istimewa, tapi anak menyakiti hati orang tua, durhaka. Mbak, sakitnya orang melahirkan itu tidak seberapa dengan sakitnya seorang anak yang melukai hati ibunya. Lalu kalau engkau sedang memondokkan anak, berarti engkau sedang memastikan dia punya akhlak kepada orang tuanya. Kalau engkau sedang memondokkan anak, maka benar-benar luangkan waktu sesibuk apapun. Katakan sampean sehari dapat transferan 1 miliar, tinggalkan HP terlebih dahulu, luangkan untuk anak, carikan pondok yang terbaik, pakai kitab Ta'limul Muta'alim ini, cintai gurunya, ojo kaken ngerasani guru, ya. Terus kemudian yang tidak pernah lupa adalah sampean survei dulu. Terus masih di kitab Ta'limul Muta'alim juga, carikan teman yang baik,
titipkan pada salah satu senior kamar yang sampean lihat ini orangnya sholat jamaah itu set langsung berangkat, ini orang ngajinya itu ces. Nah, titipkan, kasih uang. Saya tegesi, ini bukan dalam rangka nyuap, ndak. Ini adalah namanya idharul mahabbah. Idharul mahabbah, memperjelas rasa cinta kepada ilmu. Nah, Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Karena akan menjadi seperti apa putra putri sampean kelak nanti pas dipondokkan, ya tetap tergantung temannya. Tidak menutup kemungkinan ada lagi pondok-pondok besar, pondok-pondok yang dulu tempat saya mondok itu 10.000 santri. 10.000 santri Pak Kiai kon niti siji. Tidak mungkin itu. Kepala kompleks saja sering los, karena dilalah itu yang mondok itu ya macam-macam. Tidak hanya yang jos-jos, tidak hanya yang pintar-pintar, dilalah sing beling-beling ya lebok ke pondok pisan. Tapi ingat, biasanya semuanya berproses. Katakan awalnya belingi koyo ngopo, biasanya karena efek didikan ya. Terus kemudian doa Pak Kiai, saya itu mondok nek ndak salah ndak terlalu lama, paling ya sekitar 17 tahun lah kali ya, 17 tahun. Itu tidak satu pun saya pindah pondok kecuali Pak Kiainya itu tidak pernah tidur malam. Nah, karena penasaran saya jadi abdi dalam. Ternyata yang didoakan itu ya santri-santrinya. Lah inilah niru Kanjeng Nabi toh. Kanjeng Nabi gimana bahasa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun, sangat memiliki perhatian. Ini yang tidak ada di dunia kampus. Apa ono dosen terus kemudian melai bengi nggo gawe santrine, nggo gawe mahasiswane. Nah, atau misalkan sampean ngekos bukose melek ndongake sampean. Ya ora ndongake ora apa, sing penting duite lancar kan. Inilah yang ada di pondok. Insyaallah. Maka masih ingat kemarin kan tata aturan yang ada di taklim muta'alim, nyari guru yang ada guru sepuhnya. Guru sepuh sing surat doyan donya. Ana ning meh ndongake tok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik dari kalangan para kiai maupun dari kalangan para habaib, biasanya kalau sudah sepuh itu sudah tidak pernah mikir diri sendiri. Mikirnya itu gimana beliau itu orang yang ada di kanan kirinya itu terkena hidayah Allah ya. Tercurahkan keberkahan. Ini yang sini kok ketai kaya nang Turki ini. Coba atau matikan itu yang sini. Itu penting, insyaallah. Saya tidak mengatakan bahwa matematika, IPA, IPS itu tidak penting. Oh, itu penting. Itu penting. Itu pun bisa menjadi perantara orang kenal kepada Allah. Tapi jumlahnya tetap lebih sedikit dibanding orang yang mempelajari Al-Quran. Tapi jumlahnya tentu lebih sedikit dibanding orang yang mempelajari hadis. Anda tidak disuruh memilih, Anda itu disuruh untuk melakukan semuanya, tapi ada yang diprioritaskan. Tidak ada satu garansi ketika anak sampean tidak bisa matematika, terus kemudian akan menjadi pitakon nang alam kubur. Nggak ada jamin. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa matematika tidak penting. Andai kan sampean tidak diajarkan matematika kepada putra putri, itu sah-sah saja. Nanti pas wayah ngitung duit bisa kok. Betul atau tidak? Saya sedang tidak mengatakan itu tidak penting, tapi tolonglah kasih prioritas. Sekarang saya tanya, kalau anak tidak bisa sholat, kalau anak tidak sampai tidak bisa baca surah Fatihah, anak tidak bisa baca Quran, bagi orang yang paham pertanggungjawaban akhirat, ini adalah hakikinya kesusahan. Hakikatnya kesusahan. Karena kelak kita sudah paham benar yang namanya akhirat itu, dan kita paham benar namanya dunia itu. Dunia paling pol berapa tahun? 60 ya, 60 70 sampeyan ora trimo meh 100 ya monggo silahkan. 100, tapi kan sing 90 tekan 100 kan wis ora ngerti apa-apa. Katakan 100 masih sehat,
100 tahun. Pertanyaan saya, di akhirat berapa tahun? Masih ingat? Berapa? Triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun. Triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar tahun. Dan pertama kali yang akan ditanyakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah as-shalat. Pertama kali yang ditanyakan adalah salat. Maka andai putra panjenengan mau dicita-citakan jadi polisi, jadi tentara, jadi ABRI, jadi pejabat, sah, silahkan. Tapi kalau dia kemudian ahli Quran, enggak apa salahnya. Kalau dia baca Qurannya bagus, oh nilai tambah. Kalau dia tahu tentang hadis, oh istimewa. Istimewa. Maka pada saat masih kecil ya pondokkan. Kelak dia, orang yang mondok itu tidak menghilangkan cita-citanya untuk menjadi TNI, cita-citanya untuk menjadi dubes, cita-citanya bahkan untuk menjadi presiden, cita-citanya untuk jadi pengusaha. Kalau pengusaha dia tahu tentang Al-Quran, malah istimewa. Dia ngerti halal haram. Tapi kalau saya mendidik dari awal hanya jadi pengusaha tanpa tahu halal haram, oh aduun, kelak akan menjadi musuh orang tuanya. Enggak usah sampai akhirat, wis tuwa ngono lho. So, kalau sudah besar gitu jelas nanti akan jadi musuh orang tuanya. Maka tidak usah saya pakai sindiran-sindiran seperti kemarin. Wis pokoknya yang hadir di sini miliki saja cita-cita besok anaknya menjadi ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis. Soal setelah itu nanti mau jadi polisi, mau jadi TNI, oh itu adalah perkara yang bisa dilakukan oleh santri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi kalau hanya cita-cita untuk yang dunia tok, tidak bisa. Untuk yang akhirat ke bawah. Kalau yang akhirat ke bawah bisa zaman untuk cita-cita dunia. Nah, ini harus dipahami. Kalau dunia kepegang belum tentu akhirat. Tapi kalau akhirat kepegang, sama tinggal pelajari sedikit itu tentang masalah dunia. Tetap butuh belajar. Silahkan pelajari, maka akhiratnya tidak akan hilang. Alias banyak TNI yang hafal Quran. Betul atau tidak? Dan ini pasti mencolok dibanding yang lain yang tidak hafal Quran. Nah, ada orang kaya bagus, tapi orang kaya yang dia tahu tentang fikih, ini jauh lebih istimewa. Kalau toh tidak sampai menjadi orang yang alim, yang hafal Quran, yang ahli tafsir, minimalnya basic ilmu agama itu sudah kepegang pada saat SMP atau SMA, MT, SMA, zaman pondokkan. Basic agama dia sudah tahu kalau rukun sholat itu ada berapa, rukun sunahnya yang bagian mana, wudunya sudah benar. Kayak apa susahnya mas, sama punya anak kaya raya luar biasa, ternyata sampai umur tua wudu orang ngerti, wudu saja belum tahu. Wudu kok misalkan basuh tangan cuman tidak sampai siku-siku, cuman sampai segini. Hari ini masih banyak sekali. Menonton. Kau yang apa susah? Masya Allah. Belum lagi tentang masalah belajar akhlak. Ya, belajar akhlak di pesantren ditanamkan, banget ditanamkan. Wong sampai menjadi kewajiban yang kalau ini tidak dilakukan saja pasti akan kena laporan, dan ini masuk kok ketemu teman langsung, bro, wis lu dewe ora sedekah ngerti, sedekah PK biasa. Segera tinggal astagfirullahaladzim, gayane istighfar gelem to kowe, astagfirullahaladzim, yo karek dibayari apa ora, mana. Jangan. Ya Allah, jangan mas, sudah tidak saatnya lagi seperti itu, Saya itu punya seorang jamaah pengajian, sudah bapak-bapak, dia itu bos, wis pokoknya bos, ya duitnya akeh, tapi dia bingung. Karena sudah kadung dia ada di lingkaran setan, bingung luar biasa. Kalau dia di kantor, ayo bos, sold out bos, kita segera syukuran. Ya syukuran pengajian, enggak menarik. Lah terus biasa, nyanyi biar fresh. Kalau enggak dikasih sama dia sendiri sudah taubat, dia sudah hijrah. Tapi karyawan-karyawannya kan juga bukan hal yang mudah. Ya sudah, saya kasih
tapi saya ndak ikut. Wah, ndak asik, nggak ada lo, ndak rame. Dilala dia tuh didikannya seperti itu dari awal, karena ya namanya usaha, tapi usaha yang model-model anak muda seperti itu. Ya wis, aku awake rada ora penak. Mosok wingi ora penak, sekarang ora penak maneh. Wah, angel. Akhirnya dia di rumah. Ketika di rumah kadang-kadang dikelakson sama teman-temannya. Din, soleh temen dadi wong, urip sepisan dinikmatin lho. Duit akeh itu harus kita gunakan. Kejeblos lagi. Sulit sekali keluar dari pertemanan yang buruk. Akhirnya dia datang ke pondok yang ada di Sadeng itu, di pondok. Batinku, Pak, jenengan di sini dari tadi? Iya, dari pagi. Awit kapan? Ya awit mau kayak subuh. Lah terus iki wis meh asar loh. Ya enggak apa-apa, saya di sini. Besok datang lagi. Cuman glondar, klesat. Loh, Pak, apa enggak kerja? Kerja ki apa, aku sedih duit nah. Gayane sampean. Biwile semennya butuh piro maneh? Dia bilang begitu. Semennya butuh berapa lagi? Yo sak truk tuh. Telepon sak truk beneran datang. Ya Allah, iki wong ternyata wong di duit ternyata. Ini saya beneran. Lah terus saya tak cerita saja Ustaz, biar jenengan ngelihat saya itu enggak aneh ya. Saya ini sudah punya beberapa perusahaan, tapi kadung salah saya itu dari awal mendidik mereka itu. Kalau mereka itu lagi susah pelampiasannya yo maksiat, lagi seneng syukurannya yo maksiat. Dan itu sudah terlanjur istiqomah. Saya itu mau keluar dari zona itu tuh sulit luar biasa. Kalau saya di kantor, saya biasanya diajak buruk, saya tidak bisa apa-apa karena namanya di kantor. Di rumah saya dikelakson sama teman. Kalau di sini, Ustadz buat alat saya. Maksudnya nanti kalau ada yang tiba-tiba, ayo biasalah, seneng-seneng dulu, duit oke kok orang seneng-seneng. Saya lagi di pondok, walah gaya yus rapopo. Lalu dia bilang, lagi kelem ora asal sampean wani ngomong karo ustadz ngono. Wah ya repot Pak kayak gitu. Dan beneran itu terjadi. Akhirnya teman-temannya ndak berani ke pondok, ndak berani. Jadi cara nang pondok ngono ya ora ono apa-apa ya, aku meni ya monggo ngono. Tapi ndak. Masya Allah, dimanapun pondok itu, katakan saya itu ndak bisa apa-apa, ndak bisa berdoa, tapi setiap hari buat ngaji. Setiap hari ada orang setoran Quran. Setiap hari ada orang sujud. Pagi rotipul atos, sore rotipul hadat, ndak pernah berhenti. Yang ini capek, yang ini yang ngaji, yang ini ngaji, yang ini capek, terus muter. Padahal santrinya cuma 2 gelintir tok. Itu saja buat ngaji. Barangkali Allah Subhanahu wa taala yang ngasih sesuatu yang merasa orang-orang yang mau ngajak maksiat itu kayaknya jadi takut. Wallahu alam. Apa terus kemudian pas nang arep pondok meh ngajak sing bapak iku, ono malaikat Malaikat Israil nang kono mulana. Wallahu a'lam saya tahu. Jadi itu siasat, itulah teman Mas. Itulah apa? Teman. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sekian akhirnya kan capek sendiri yang ngajak. Dan alhamdulillah dia sudah menjadi baik, dan ada beberapa teman-teman yang baik yang memang asli buruk akhirnya seleksi alam. Alhamdulillah. Maka zaman mumpung belum terlanjur sejak dari awal Mas, kalau nyari teman-teman, kira-kira teman kok ngajak ngaji, siap. Teman kok ngajak pacaran, iki ono sing srip lho bro, sip asli, irunge tok lho 3 meter. Ono irung 3 meter. Wis to, iki istimewa piye? Ora, iki mirip mantanmu lho. Langsung sampean kebayang. Mosok sih ndelok. Iya, wah pacaran meneh ora apa-apa lah. Nah, itu segera hindari teman-teman sing kok ngono kuwi. Langsung aku ora meh pacaran, meh tak nikah sekalian. Alhamdulillah. Jadi siapa yang sudah hadir di sini Mas, wis lah ora usah pacaran. Kok hadir di sini sama pacarnya, segera nanti keluar langsung, Dek, kita sudah atau kita nikah. Sing jelas. Nanti Mbak sama jawab kita sudah. Yo Jo. Ya sudah nikah, kalau ndak mau disudahi ya dinikahi gitu aja. Pilihannya cuma 2. Apa ada sih hubungan pria wanita di dalam Islam yang bukan pernikahan? Kan ndak ada toh. Kalau yang selain itu bernama pacaran atau ta'aruf Islami atau pacaran syariah.
Ada ujungnya dosa, ujung-ujungnya dosa. Bayar argo Mas, kayak orang naik taksi itu loh. Argo pulsa, mulai kesedot, argo waktu, argo pikiran, argo hati, dan argo dosa. Kadang-kadang bayarnya pas di tengah, tapi pas akhir-akhir blek zaman. Ternyata wah aku tua ya uripe ya. Mung tek nggo kok ngono ki. Masya Allah pacaran 17 tahun ternyata ora sida nikah. Wah, atis kaya dikerok nganggo skop. Itu namanya bayar argo dosa. Maka kalau ada orang curhat, Ustaz saya ini nggak jadi nikah sama itu lah, padahal saya pacarannya sudah 7 tahun. Rasanya pedih. Saya bilang pedih itu perlu. Kenapa? Karena pedih itu penebusan dosa. Lah terus tapi ini pedih banget, rasakan. Ya. Terus gimana solusinya? Banyak-banyak istighfar. Lah bagaimana itu tidak akan jadi pedih? Wong kadung nempel dua hati itu. Terus dipisah ya loro pasti. Apalagi itu tangan menjadi saksi, sepeda motor jadi saksi, tahu boncek ya anake wong sapa wae kae. Bisa ketahuan aja dulu. Intinya wis pokoknya nyari teman yang baik. Kalau ada yang bertanya memang apa sih dosanya pacaran, saya simpel aja jawabannya. Adakah sesuatu yang ditanam dari kedoliman lalu akan membuahkan bukan kedoliman? Gak ada lah. Sepanjang belum dinikah berarti bukan hak sampean. Lo kok wis dibawa kemana-mana? Saya enggak ngapa-ngapain, cuma nelpon. Iya nelpon, tapi nelpon jam 1 malam itu kan interaksi suami istri. Ada nelpon jam 1 malam. Itu kan interaksi suami istri. Ini tanaman kedoliman. Maka tidak mungkin ketika nanti andaikan sudah menikah dan nikahnya sama yang dipacari itu terus tidak akan membuahkan kedoliman. Tidak mungkin. Kenapa? Tanamannya memang dolim. Cetra. Dan kalau hari ini zaman berpacaran dengan seseorang lalu tidak ada yang ngerem. Yang ngerem itu kan satu-satu yang ngerem bernama iman, takut kepada Gusti Allah. Lah kok hari ini sampean pacaran berarti tidak ada takut dengan Allah, tidak ada rem bernama takut dosa. Maka saya tanya, kelak kalau sudah nikah, apa yang menggaransi tidak pacaran lagi sama orang lain? Kan luwih loro wis bojo malah pacaran karo wong liya. Betul kan? Lah kalau sudah nikah terus apa yang melarang dia untuk tidak berbuat serong? Kemarin tidak takut sama dosa, sekarang tidak takut sama dosa. Terus apanya kalau sama-sama? Maka Mas, kalau nyari istri yang solihah, yang sudah ngaji, ya contohnya yang di sini. Tapi caranya yang baik, jangan sampai pacaran. Ya pokoknya tanyakan saja. Yang pertama, ndonga karo Gusti Allah bareng nu tekoni wong tuane. Jangan sampai lupa baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadikan dia yang solehah cantik itu ya Allah. Ngelihat saya khilaf dah selesai. Turun, terima kasih ya. Jangan pacaran ya, beneran ya. Itu nyari teman yang baik. Karena nanti keturunan panjenengan juga akan bergantung sama yang lakukan hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi